Dioperasi berkali-kali, bahkan sudah cangkok ginjal 3 kali. Ibarat itu ikan yang ada di air keruh. Gimana caranya harus bertahan hidup. Pemirsa, sebagian pasien gagal ginjal anak di RSCM disebabkan gaya hidup tidak sehat. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah. Pasien anak memadati salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan cuci darah karena menderita gagal ginjal. Gaya hidup tidak sehat menjadi salah satu penyebab banyaknya pasien gagal ginjal anak. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, diduga konsumsi minuman dengan pemanis buatan dalam jangka waktu lama. 2 anak di Jember alami gagal ginjal kronis dan juga harus lakukan cuci darah. Puluhan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengalami gangguan fungsi ginjal, termasuk pasien anak-anak. Ini darahnya mengalir sepanjang jalan selama 2 jam lagi. Oh no! Doain semoga lancar, nggak pusing-pusing. Semoga nggak kram. Sakit. Pelan-pelan. Lagi kram. Viara ini anak pertama ya, mungkin kalau anak pertama hampir semua ayah, keluarga itu mendambakan anak pertama. Di usia 7 tahun harus sakit usus buntu dan di usia 10 tahun harus divonis gagal ginjal. Di mana nih antri di Kiara tuh lagi banyak antri, dingin banget, dadah. Viara sudah dioperasi berkali-kali, bahkan sudah cangkok ginjal 3 kali. Jadi pertama cangkok ginjal gagal, kemudian cangkok ginjal berikutnya gagal, cangkok ginjal yang ketiga gagal. Nah, setelah 1 tahun dari cangkok ginjal yang ketiga, Viara harus pulang meninggalkan kita untuk selamanya. Ya kita jalanin dengan ya emang ini karunia Allah, emang itu ibnu titipan Allah, ya emang harus saya jaga. Ya sehingga semua anak seperti ini ya ibarat cuci darah itu gini Pak, ibarat itu ikan yang ada di air keruh. Gimana caranya harus bertahan hidup, sedangkan airnya air keruh. Itu air yang harus biar ikan itu hidup. Gimana caranya? Itu dengan cara yaitu cuci darah. Gagal ginjal itu adalah kondisi di mana ginjal tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ginjal itu kan utamanya memproduksi urin atau air seni itu untuk mengeluarkan sampah-sampah di tubuh kita. Dan juga menjaga keseimbangan cairan, keseimbangan garam-garam atau elektrolit, jadi natrium, kalium, klorida, kalsium dan sebagainya itu dijaga keseimbangannya oleh ginjal. Nah, pada kondisi ginjal tidak bisa berfungsi, maka itu disebut gagal ginjal. Yang nggak nyangka, sebenarnya sih nggak nyangka ya.
awalnya dia emang baik-baik aja. Sekolah, aktivitas seperti biasa. Habis sholat maghrib, habis makan juga, lagi tiduran, tahu-tahu dia, Bapak, Ibnu kok lemes banget. Tuh kejadiannya 2021 bulan September, tanggal 25 kalau nggak salah. Dia sebelumnya nggak pernah ngeluh sakit, ngeluh ini nggak ada bengkak, nggak ada ini apa-apa. Habis itu diperiksa semuanya, dari hasil itunya kan udah ada indikasi ke arah CKD atau gagal ginjal. Cuman waktu itu saya belum mau untuk tindakan HD itu apa, cuci darah untuk anak. Masa sih anak seusia dini kok mengalami gagal ginjal dan sampai harus cuci darah. Berjalan dengan waktu, akhirnya pada bulan Februari 2023 dia itu dalam kondisi yang nggak wajar, udah kulit agak hitam, terus kalau bengkak sih dia nggak mengalami pembengkakan, cuma di kulit. Dalam hitungan hari itu kok hitam. Setelah di lab, ureumnya tinggi, HB-nya rendah, kreatininya juga tinggi, gitu. Ya, terus ya gimana Pak, masih mau bertahan dengan nggak ada tindakan HD? Ya saya akhirnya udah dok, kalau memang jalan yang terbaik buat Muhammad Ibnu Rizik anak saya, udah saya jalanin. Ya, dia pemasangan alat CDL itu, kalau yang namanya CDL untuk yang tunnel dia untuk sementara ya, itu di tanggal 25 September 2023. Menurut masa sih anak sekecil ini kok kena gagal ginjal dan harus cuci darah. Ternyata waktu itu emang ureumnya tinggi sampai 490-an itu dia. Dulu kan dia ada badannya gede, tinggi, seger gitu, gemuk gitu ya. Sekarang mungkin dulu beratnya 52, 54 gitu kan. Sekarang karena mungkin memang untuk ukuran seusia dia itu 14 tahun itu ya 37 sampai 39 itu udah ideal dia. Ya pernah ngeluh banyak sih, keluh kesahnya dia itu banyak sebenarnya. Cuman dia mungkin bisa ditahan itu ya kan. Kalau masalah obat dia alhamdulillah, alhamdulillah dia nggak pernah nolak. Kalau minum obat itu dari obat yang awal-awal sampai 25 butir gitu ya, dia mau minum. Semangat sembuhnya dia tuh tinggi banget ya, semangat banget itu sampai dia ngomong kapan sih Ibnu sembuh gitu kan. Ya sabar, bisa bilang Ibnu sabar, Ibnu lagi diuji sama Allah, lagi dikasih ujian. Perjuangan saya ke Ibnu ya nggak ada intinya, untuk nggak boleh mengeluh capek gitu. Demi anak ya sehat seperti semua. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sembuhkanlah anak Muhammad Ibnu Rizik, ya Allah. Angkatlah penyakit anak Muhammad Ibnu Rizik, ya Allah. Atas izinmu, ya Allah, ridhomu, ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran, keikhlasan, keridhaan, kemudian istiqamah. Apa yang jadi ketentuanmu, ya Allah. Apa yang jadi kehendakmu, ya Allah. Ya alhamdulillah sih istri saya kan kerja. Jadi gimana ya kalau kita punya anak seperti ini, bukan saya aja yang salah satunya harus ada yang ngalah gitu. Dari saya kan itu dagang, usaha, ya alhamdulillah buat kalau ya ada aja rezekinya, kalau mau buat ke sana ada aja yang nggak dari mana, pokoknya ada yang ada buat itu ya. Kadang kita minjam dulu ke tetangga, ke siapa gitu ya, alhamdulillah semua tetangga di sini baik itu kan, banyak ya.
Dari segi usaha saya ya paling sekarang mengandalkan dari satu usaha doang itu kan. Ya demi Ibnu biar sembuh, biar sehat seperti anak-anak yang lain kan. Ya, untuk perjuangan saya ke Ibnu ya nggak ada intinya, untuk nggak boleh mengeluh capek kita. Demi anak biar sehat seperti semula. Jadi kita punya 3 pilihan untuk modalitas terapi pengganti ginjal. Yang pertama adalah cuci darah dengan mesin yang dilakukan seminggu 2 atau 3 kali, harus datang ke rumah sakit. Yang kedua adalah dengan cuci darah melalui rongga perutnya atau disebut sebagai peritoneal dialisis. Peritoneal itu artinya rongga perut. Kemudian yang ketiga adalah transplantasi atau cangkok ginjal. COPD itu kayak ginjal buatan, dia dipasang di dalam perut. Prosesnya itu dipasang di dalam perut, operasi dengan jalan operasi. Ibnu COPD 5 kali, 5 silkus. Ini yang harus ekstra hati-hati di sini ya. Yang harus ekstra hati-hati untuk penyambungannya, jangan sampai kesentuh ini yang bagian titanium itu. Titanium. Harus cepat ini. Harus cepat. Nah, sekarang itu kita buka yang bagian ini. Udah mulai pengeluaran. Waktu pengeluaran udah 30 menit maksimalnya. Kita mau ini dulu proses pemasukan. Kita tutup dulu bagian ininya, kita tutup. Nah, baru patahin ini titanium, patahin, dikasih jarak biar ini keluar ininya. Nah, kita lepas, keluarin anginnya. Nah, kalau udah keluar anginnya, udah maksimal, keluarin. Nah. Ya, baru kita tutup. Kita tutup, ini juga ditutup. Nah, ini dibuka. Yang ini dibuka, ini untuk proses penyambungan masuk ya. Nah, udah kita lepas ultra clamp-nya. Ini, iya, kita spot lagi. Waktunya maksimal 10 menit atau sampai 15 menit. Halo, Tevi. Sudah senyum hari ini? Jangan lupa bahagia. Saya lagi di jalan ke rumah sakit buat cuci darah bareng Papa. Nah, semangat. Semangat karena derita itu selalu dengan air mata. Tiara itu diawali dengan sakit usus buntu namanya. Jadi dioperasi berkali-kali, bahkan sampai 7 kali dioperasi, sampai menggunakan kantong kolostomi, ususnya dikeluarkan, dipotong sampai 1 meter, itu awalnya. Dan koma sampai 50 hari. Pada saat bangun dari koma, 50 hari itu rawat jalan. Lalu dikontrol lagi, pada saat mau pipis itu nangis dia, tantrum. Mungkin kesakitan ya, saya nggak paham waktu itu. Terus bau sekali, pesing kayak gitu. Pokoknya baunya menyengat. Nah, ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, ginjalnya sudah dua-duanya tidak berfungsi dan harus cuci darah. Penyebab gagal ginjal pada anak-anak, penyebab terbanyaknya adalah
peradangan pada ginjal atau kita sebut sebagai glomerulonefritis. Misalnya glomerulonefritis akibat lupus atau akibat pengendapan zat-zat imun lain lah ya. Ada beberapa diagnosis yang lebih jarang. Jadi awalnya dulu saya itu dari daerah, tepatnya di Situbondo, divonis sakit Viara, itu dirujuk ke Jember, dirujuk ke Malang, kemudian dirujuk ke Surabaya, akhirnya dirujuk ke Jakarta untuk cangkok ginjal. Saya di rumah itu punya usaha, tapi kami harus tinggalkan. Bahkan mamanya itu ngajar juga harus ditinggalkan karena dirujuk ke rumah sakit yang sangat jauh. Nah, dengan segala keterbatasan kami berjuang. Waktu itu masih belum ada BPJS. Ya, pokoknya habis semuanya. Orang-orang yang kena gagal ginjal itu rata-rata mereka tidak mampu. Ada juga beberapa anak yang mau pulang ongkos cuci darah aja nggak punya. Nah, itu ada 75 anak yang menjalani cuci darah secara rutin, tetapi bukan setiap hari. Karena mereka itu cuci darah seminggu 2 kali, maka kurang lebih dalam sehari itu ada sekitar 15 yang datang rutin. Emang jumlahnya menjadi lebih banyak, tetapi saya sih melihatnya itu bukan suatu warning atau misalnya lonjakan yang yang membahayakan gitu. Justru kita sebetulnya ingin temuan lebih awal supaya kalau memang kasusnya masih bisa diatasi, akan mencegah supaya tidak terjadi gagal ginjal. Ya, kalau waktu HD itu waktu cuci darah ya, itu kalau pagi kan jadwalnya jam 8, kita berangkat dari sini setengah 6 udah jalan. Pakai motor berdua aja saya sama Ibnu. Harus bawa persiapan selimut, makan, minum, itu harus disiapin. Yang kita kan nggak boleh makan makanan yang sembarangan. Kalau udah cuci darah itu ya minumannya juga dibatasin, makanannya harus dijaga. Cuci darah itu tergantung, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, atau itu 4 jam. Jadi dia dijadwalkan 4 jam. Gurunya setelah mau keluar sekolah, mau perpisahan, ngomong ke saya, Ibnu itu sering jajan minuman kemasan, lebih dari 1. Makanya saya pesan ke teman-temannya Ibnu, cukup Ibnu aja. Untuk teman-teman yang lain jangan. Tentu kebiasaan makan, kebiasaan minum, kebiasaan hidup sehat yang harus seimbangan, harus ada aktivitas fisiknya, tidak hanya duduk saja main handphone. Indonesia ini menghadapi masalah gagal ginjal pada dewasa yang juga sangat meningkat. Sehingga kita kemudian menelusuri karena penyebabnya adalah hipertensi, kemudian penyakit gula, juga obesitas. Maka kita menganggap perlu sejak kecil kita mengajarkan hidup sehat. Kenapa saya mendirikan Yayasan Ginjal Anak Indonesia? Karena saya melihat langsung orang-orang yang kena gagal ginjal itu rata-rata mereka tidak mampu. Bahkan saya ketemu ke anak, ya itu gagal ginjal, kemudian broken dia, cerai orang tuanya, dia diantar oleh orang lain. Ada juga beberapa anak yang mau pulang ongkos cuci darah aja nggak punya. Buat orang tua yang sudah terlanjur divonis gagal ginjal, ayo semangat. Ya, kita jalani pengobatan dengan baik karena gagal ginjal bukan gagal hidup. Insya Allah masih bisa
hidup berkualitas dengan mengikuti protokol yang baik. Untuk anak-anak yang dalam penyakit ginjal kronik yang fase-fase awal, maka pesan saya selalu saya sampaikan mengenai kepatuhan berobat. Jadi pastikan bahwa dokter yang menangani itu memahami penyakit ginjal yang diderita anaknya dan kemudian ikuti semua anjuran dari dokter, termasuk minum obatnya teratur, kontrol juga rutin, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang perlu dikerjakan secara rutin juga dikerjakan. Karena dengan pemantauan yang baik, maka sebagian besar penyakit ginjal kronik itu bisa diperbaiki sehingga tidak sampai pada kondisi gagal ginjal yang stadium 5. Pemerintah mungkin tolong dibuka poli atau nepro anak paling tidak di rumah sakit provinsi. Nah, ini sangat membantu ya untuk anak-anak yang di daerah. Dan yang paling penting ada rumah donor. Karena ini yang ditunggu-tunggu mereka yang sedang cuci darah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya. Doain semoga lancar, nggak pusing-pusing. Semoga nggak kram. Sakit. Pelan-pelan. Lagi kram. Tetangga semua teriak bau busuk. Saya dengar nangis ya. Dua-dua adiknya tuh keluarganya nangis. Terus Pak RT astagfirullahaladzim. Kita sama-sama bisa menyaksikan pemakaman 4 orang anak yang nggak berdosa. Tersangka P memiliki ide untuk melakukan pembunuhan terhadap keempat anaknya. Hancur. Dalam kondisi yang belum pulih, Devinisa Putri dipaksa harus menelan pil pahit. Bagaimana tidak, ia harus menerima kepergian keempat buah hatinya sekaligus untuk selama-lamanya usai tewas di tangan sang suami, Panca Darmansyah. Tangis Devinisa pun pecah menyaksikan keempat jenazah anaknya saat hendak dimasukkan ke liang lahat di TPU Perigi Sawangan, Depok, Minggu 10 Desember lalu.